Salam pembelajar, jumpa lagi dengan saya Bambang Cahyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kali ini kita akan membahas bagian yang ketujuh, yaitu International Strategy. Kita tahu bahwa saat ini kita berada pada era globalisasi. Maka sangat penting untuk mengetahui cara kita untuk masuk atau berbisnis pada skala global atau internasional. Seperti kita ketahui bahwa kita berada pada pengaruh ekonomi global. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dampak dari globalisasi. Karena tanpa ikut di dalam globalisasi, kita akan menjadi terkucil di dalam masyarakat dunia. Jadi globalisasi itu sangat penting untuk kita adaptasi dan adopsi. Karena berkaitan dengan peningkatan pertukaran atau perdagangan internasional. Ada arus produk, arus modal, arus orang, arus gagasan, dan arus informasi di dunia internasional. Sehingga terjadi yang namanya kesamaan hukum, aturan-aturan, norma, nilai, dan gagasan lintas negara. Kita tidak bisa lagi menjadi negara yang terkungkung sendiri di dalam masyarakat global. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan daya saing di dalam persaingan global antar negara. Nah, ini ada pemikiran atau model dari Michael Porter yang disebut dengan Porter's Diamond Model, Theory of National Advantage. Bagaimana daya saing secara nasional itu bisa dibangun, yang berkaitan dengan kondisi, permintaan, industri-industri yang berkaitan atau saling mendukung, dan yang penting lagi adalah strategi dari perusahaan yang terpengaruh di dalam persaingan global, baik strukturnya maupun tingkat rivalitas atau persaingan. Oleh karena itu penting untuk kita meningkatkan yang namanya daya saing pada level negara. Ekspansi internasional, mengapa kita itu melakukan ekspansi internasional? Tentu saja karena meningkatnya cakupan pasar, jadi lingkup pasar yang lebih luas. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga pasar luar negeri. Memanfaatkan arbitrase, kemudian meningkatkan potensi pertumbuhan produk, optimalisasi dari value chain, dan kesempatan untuk mempelajari international business atau international market. Artinya bahwa ekspansi internasional itu akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui banyak hal. Tentu saja selain mengandung potensi atas pertumbuhan, juga ada risiko-risiko yang harus
diperhatikan oleh perusahaan yang bergerak atau melakukan ekspansi internasional. Ya. Salah satunya adalah misalnya risiko politik. Ya. Ketika politik suatu negara yang kita tuju menjadi tidak stabil, tentu saja akan mengurangi atau meningkatkan risiko bisnis perusahaan. Termasuk juga apa? Termasuk juga persaingan, hukum, ya, hukum yang berbeda-beda, ya itu ada risikonya. Tentu saja juga ada risiko ekonomi. Risiko ekonomi itu bisa berkaitan dengan pertumbuhan sebuah negara, bisa berkaitan dengan mata uang, ya, juga berkaitan dengan counterfeit itu apa ya, pemalsuan juga ya, pemalsuan atau penipuan ya lintas negara. Juga berkaitan dengan apa, risiko-risiko yang berhubungan dengan mata uang ya, kurs ya, kemudian juga berkaitan dengan risiko-risiko manajemen karena mengelola pihak lain ya, berhubungan dengan pihak lain yang berbeda kultur, itu akan meningkatkan risiko manajemen, yaitu risiko potensial ketika perusahaan melakukan ekspansi internasional. Ya. Bagaimana mencapai keunggulan kompetitif di pasar global? Nah, itu juga menjadi isu yang sangat penting bagi international company. Ya. Ini adalah sebuah peta mengenai strategi pasar atau strategi memasuki pasar global agar menjadi kompetitif. Ya. Ada dua tekanan di sini, yaitu tekanan untuk biaya yang rendah, apa tekanannya itu tinggi atau rendah. Ya, itu ada pressure to lower cost. Dan juga ada pressure to local adaptation. Ya. Tekanan-tekanan untuk biaya yang rendah maupun tekanan-tekanan untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan lokal. Ya. Nah, itu ada empat strategi. Ya. Jadi kalau tekanan untuk lower cost itu tinggi, ya, tetapi pressure untuk beradaptasi itu rendah, ya, maka kita bisa memilih yang namanya global strategi. Tapi kalau pressure atau tekanan untuk menurunkan biayanya itu rendah dan pressure untuk beradaptasi pada kebiasaan lokal itu rendah, maka kita bisa memilih yang namanya international strategi. Nah, kalau pressure terhadap lokal adaptasi itu tinggi, ya, dan pressure terhadap kebutuhan menurunkan biaya itu rendah, itu yang namanya multi domestic strategi. Ya. Jadi tekanan untuk beradaptasi pada kebiasaan lokal itu tinggi, ya, multi domestic. Ya. Sehingga strategi-strategi pada negara yang satu dengan negara yang lain itu beda-beda, ya, multi domestik, ya. Contohnya itu kalau Anda itu melihat ya strateginya McDonald, nah, itu ya cenderung kepada yang namanya multi domestik strategi, ya beradaptasi dengan kebiasaan lokal yang tinggi. Misalnya ada menu-menu yang cenderung beradaptasi dengan kebiasaan lokal, ya. Ada menggunakan nasi, ya, yang di Amerika nggak ada ya untuk nasi itu, ya. Itu namanya multi domestic strategi. Tapi kalau sama-sama tinggi, ya, jadi tuntutan untuk penekanan biaya itu tinggi,
sekaligus adaptasinya tinggi, yaitu namanya transnational strategi. Jadi itulah strategi-strategi di dalam pasar global. Jadi mengikuti apakah penting untuk meningkatkan efisiensi sehingga cost-nya itu rendah, atau juga ada tekanan-tekanan untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan lokal tinggi atau rendah. Nah, itu pilihan-pilihan dari strategi kompetitif di pasar global. Bagaimana berekspansi ke pasar global? Ya, dimulai dari yang namanya exporting itu biasanya ya. Bagaimana investasi dan risiko itu diakses, apakah rendah, apakah tinggi, juga kepemilikan atau pengendalian itu diperlukan. Apakah rendah ataukah tinggi, ya. Nah, yang paling awal itu ada ya melakukan ekspor aja, ya. Itu yang dari sisi investasi dan risiko rendah, tetapi dari kepemilikan dan pengendalian juga rendah, ya. Itu namanya exporting. Nah, meningkat lagi pada licensing, ya. Licensing itu berkaitan dengan pemberian lisensi, ya, lisensi kepada pihak lain, ya. Itu akan meningkatkan ya, investasi dan risiko, juga ownership dan kontrol. Franchising, ya, memberikan franchise, ya, kepada pihak lain, ya. Meningkat lagi melakukan strategic alliances, ya, aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan di negara lain, ya. Ketika terjadi yang namanya saling percaya, ya, dan kita sudah terbiasa dengan perilaku kebiasaan di suatu negara, maka umumnya adalah membangun joint venture, ya, kerjasama dengan perusahaan asing, ya, perusahaan di luar negeri, joint venture, ya. Nah, ketika semakin kita percaya bahwa kita bisa berbisnis di luar negeri karena kita sudah menguasai, maka kita bisa membangun, ya, subsidiary atau cabang luar negeri, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya Indofood sukses makmur itu memiliki pabrik di Cina, ya, memiliki pabrik di Afrika, ya, dan berbagai negara lain melalui mekanisme ini, ya, perjalanan dari sekedar ekspor sampai dengan mungkin joint venture maupun memiliki pabrik sendiri, ya. Nah, itulah tahapan-tahapan di dalam melakukan ekspansi pada bisnis global atau global market, ya. Nah, berbicara isu global, yaitu maka itu adalah isu yang sudah pasti, ya, memengaruhi bisnis perusahaan, ya. Ini quotes dari mantan Presiden Amerika Barack Obama bahwa globalisasi itu adalah sebuah kenyataan, ya. Karena apa? Karena berkat teknologi, ya, teknologi yang memungkinkan kita itu melakukan bisnis secara global dengan lebih cepat dan aman, dan juga karena apa? Karena global supply chain yang semakin terintegrasi. Global supply chain yang semakin terintegrasi, baik itu
bahan baku, ya, mulai dari bahan baku, produksi, marketing, ya, juga karena apa? Transportasi yang semakin mendukung adanya arus barang, ya. Arus barang juga arus orang, arus manusia, arus modal. Nah, itulah yang namanya globalisasi. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berorientasi pada global. Kita tidak bisa membangun dinding-dinding sekat-sekat sehingga tidak terpengaruh globalisasi, itu tidak mungkin. Begitulah kata Barack Obama. Ya. Oke, ya, jadi itu adalah prinsip-prinsip di dalam melakukan bisnis global, ya, yang juga akan meningkatkan apa? Meningkatkan market kita, dan juga tidak hanya peluang, tapi tentu saja harus diperhitungkan segala macam risikonya.